Halo Sinekrip, Halo Sinekrip, balik lagi bareng gua Arya. masih bersama gua juga Rangga. Dan ya seperti kalian lihat ya, ini udah mau maghrib ya. Cuacanya. Jadi akhirnya gitu ya, waktu maghrib kita review nih, karena ini adalah film panjang perdananya Siddhartha Tata, Pak. Oh iya, Doi sebelumnya seringnya bikin film pendek. sama ya itu ya, hitam itu ya. Iya bener, series Serial. yang diklik. Jadi kalian bisa nyobain lah, ngetes ya, nonton series dia atau film pendeknya itu yang gue tahu Los Jogjakartos ada, sama Gak ini ada horor kan? nggak ada kan? sama ini Quarantine Tales yang ada Oh, di iya. bioskop online. Tapi itu juga Omnibus nggak itu ya? omnibus. Dari hitam ya Iya benar. nggak jauh lah. Benar, nggak dari jauh lah. Dari genre. Walaupun ya hitam mungkin hitungannya kayak horror creature gitu ya, lah. thriller ya. Ya thriller, horror zombie lah gitu kan. Kalau ini kembali ke rootnya horor Indonesia ya, setan-setanan. Sebenarnya ini juga kalau mau dijadiin thriller bisa-bisa aja. Bisa aja. Cuma iya kita sih. kan harus ada penampakan setan. Nah, Iya. itulah. Harus ada pocong pokoknya kalau di film horor kita tuh. Harus ada pocong dan harus ada penampakan muka segede layar. Harus ada gitu. Iya benar-benar. Setuju gua. Gue baru tahu kalau ini ternyata dari film pendek. Nah ya, di film ini sebelum mulai depannya ada gitu ya. Karena banyak soalnya film Banyak. pendek yang settingnya itu maghrib. Salah satunya ada Sandikala Nah, tuh. itu yang kan yang terkenal paling dulu tuh. terkenal Iya, ya. benar. Ini belum nonton sih gue. Iya, Makanya ini- jadi makanya nggak tahu. Ya, tapi Betul, nggak apa-apa betul. sih, jadinya fresh gitu. Iya benar. Tapi sebenarnya menurut gue ya tantangannya bikin film panjang dari film pendek ya itu sih, pengembangan cerita ya. Iya, eksplorasinya Eksplorasinya mau diapain ya. nih? Mau diapain nih? Mau dikembangin ke arah mana nih? Betul. Dan untungnya kita belum pernah nonton ya. Itu film dia. pendeknya. Itu dia keuntungan. Jadi kita nggak Iya. ngebanding-bandingkan. Kira-kira yang lu suka dulu lah dari waktu maghrib apa nih? 20 menitan awal lah Iya. Awalnya cukup meyakinkan lah ya. meyakinkan. Karena si horor ini tuh pengen bercerita dulu. Benar. Kayak mengenalkan setting dunianya lah. Iya, Karakternya, terus setting desanya. Semua dibikin meyakinkan dulu lah sebelum kita nanti ditakut-takutin. Prolognya pun kayak cerita masa lalu dulu gitu ya. Yang kayak backstory. Iya. Ada mau diceritain mitosnya dulu nih. Iya. Dan dari situ kita tahu fokusnya ke anak-anak. Iya, Dari benar. awal kan emang Iya. anak-anak kan. Si Saman dan Adi ini ya yang suka telat mulu datang ke sekolah. Terus yang main pun anak-anaknya meyakinkan banget. Benar. Ini Nggak kayak oke lagi sih. acting, nggak kayak lagi dia tuh kayak lagi main film, kayak emang sehari-hari dia kayak gitu gitu telat. Filmnya nggak diisi banyak nama-nama terkenal ya. Nah, tapi itu juga sih. Siddhartha Tata bisa lah ngedirect orang-orang Ya, yang makanya, maksudnya iya. tidak begitu familiar tapi tetap oke. Kayak gitu. bener-bener orang desa situ Iya, aja. benar. Kehidupan sehari-hari diliatin gitu Iya, kan. benar. Kehidupan masjid, kehidupan warung, kehidupan sekolahan. Believable lah ya. Iya. Benar-benar, dan nggak kelihatan kayak desanya tuh sepi banget, tau Ya gak lu? itu Kalau nggak kayak horor. film yang ono. Desa tapi nggak ada makhluk hidupnya. Kalau ini diliatin penampakannya ada tapi yang minimalis lah. Ya, itu di awal-awal. Iya, di awal-awal kan ya. Gua kira bakal kayak gitu. Pertama tuh kayak ngasih harapan, wah ini waktu maghrib tuh kayak bakal beda lah, misteri gitu, terus investigatif gitulah filmnya, Iya, thriller. Setuju sih. Ternyata ya kembali lagi lah ke parade jump scare ya. Adegannya itu kadang beberapa terlalu di set, ini tuh jump scare loh gitu. iya, misalnya ada adegan pulpen jatuh. Iya. Ngeliatin pulpen jatuh tapi musiknya deng dong. Kita kan udah tahu duluan bakal ada setan nih. Nggak usah ada musik juga sebenarnya nggak apa-apa. Harus digituin, Pak. Kenapa sih? Harus digituin biar bangun yang nonton. Harus banget ya. Iya, harus gitu biar nggak lupa, cuy. Biar nggak lupa karena emang penting jump scare itu. Kita untuk takut aja diarahin banget gitu. Iya. Terus sama soal mitos sih gitu yang sebenarnya pengen gua lebih tahu tapi gua kayak nggak dapet sepenuhnya gitu loh di film ini. Jadi waktu maghribnya ini tuh gimana sih gitu? Apa yang menyebabkan anak-anak ini kerasukan, saling bunuh, mati gitu? Ternyata emang ada entity lain gitu kan di sini diceritain. Nggak harus waktu maghrib, benar kata lu. Iya, maksud gua gitu. Bisa habis Isya. Iya. Siang-siang pun sebenarnya bisa aja. Iya, makanya. Cuma diganti aja setannya gitu benar. dengan set apa tadi? Jin. Jadi Bukan wewe gombel ini iya, ya. benar. Jadi setelah kita lihat closing kreditnya, namanya Jin Umusibian. Gua nyari kan tadi. Penjelasannya ternyata Jin itu menyerang bayi dan anak di bawah 2 tahun dan ibu hamil gitu. Nah, ini juga gua nggak tahu ya yang mana yang benar atau enggak gitu. Cuman
Ya ini modifikasi lagi kali. Iya, balik lagi modifikasi aja. Modifikasi di aja. film bakal dimodifikasi lagi. Yang Iya. penting ada entitasnya Iya, gitu. benar, penting ada namanya Terus kayaknya sejak ada Kodrat dengan Aswala, Iya. kayaknya film horor kesini-sini jadi mulai mencari nih jin apa lagi nih yang bisa dimasukkan. Gitu. Iya, benar. Korin kan udah tuh jin Korin ya kan. Jin apa lagi? Sekarang jin apa lagi nih? Tapi dengan begitu kita pun jadi bertanya-tanya, kalau menurut gua jinnya ini gimana mau ngapain tuh? Rulesnya. Iya, rulesnya itu gimana? Bener, balik lagi. Gue bingung gitu. Dia dendamnya ke siapa gitu. Terus korbannya anak-anak ini tuh kenapa beruntun gitu. Terus kenapa baru sekarang? Itu sih pertanyaan terbesarnya mah. Setelah 30 tahun. Nah, itu yang gue nggak dapat gitu di film ini tuh. Ya mungkin lagi nih. Biar nggak sama kayak 30 tahun yang lalu. Iya, mungkin. Modus operandinya bebas lah ya. Iya, namanya juga setan, Pak. Kayak cara-cara Iya. baru buat mengganggu manusia kali. Ya, siap. Tapi tetap aja gitu di akhir kan kayak yang reveal sama kita ternyata cuman nggak harus takut sama azannya gitu kan. Sebenarnya takut sama entity ini gitu kan. Itu sebenarnya kayak yang pengen disampaikan gitu di akhir film. Tapi jadinya ya udah itu doang, ngerti gak sih? Yang bisa kita tangkap, yang lainnya tuh tetap random aja, misterius gitu. Iya, terus yang jahatnya pun tiba-tiba. Iya, bener. Di akhir kayak durasi udah mau habis nih. Iya, gua langsung kuak lah sekarang lah gitu kan. Gitu, mengungkapkan siapa diriku sebenarnya gitu. Iya. Kenapa harus kayak, gitu? Kayak di akhir-akhir banget nih. Padahal nggak ada yang memaksa dia untuk ngaku. Iya. Bisa aja terus aja gitu kan. Langsung aja terus kan, maksud gue sikat aja gitu semua warga desa itu kalau bisa ya. Nggak usah tahu. Atau juga nggak usah tahu. Siapa sebenarnya jinnya? Gitu. Iya, tapi kan harus ada twist ya. Ya itu Indonesia kan gitu, harus ada. Indonesia itu harus ada penampakan dan harus ada twist. Iya, benar. Menurut penonton Indonesia, film kalau nggak ada twistnya itu filmnya jelek. Iya, sebagus apapun prosesnya ya. Ya sebagai pejuang pertama sih sebenarnya Siddhartha Tata punya potensi sih. Potensi maksudnya. banget ini ada. Buat bikin horor. Kayaknya mungkin project horor yang lebih personal buat dia kayaknya lebih oke sih kayaknya. Ini kelihatan sih kayak terlalu banyak tangan dan kepala. Iya. Jadi ya gini lah jadinya. Gue rasanya gitu ya kalau dari lihat-lihat film horor pada umumnya gitu yang sering terjadi gitu. Soalnya emang kayak penampakan itu kayak emang disisipkan. Iya, benar. Banget kelihatan. Itu kan udah keren banget ya anak-anaknya. Kesurupan, bunuh-bunuhin, bawa-bawa celurit gitu kan. Itu. Ya udah bikin gitu aja. Itu kan seru tuh bawa celurit, ngejar-ngejar gitu kan. Thrilling gitu langsung aja. Nanti di akhir baru ini gara-gara ini loh anak-anaknya gitu kan. Lebih wah gitu kan. Ya, tapi kan itu maunya kita ya. Belum tentu. Iya sih, itu sih maunya gua. Gak ada yang bikin kita, ini beda nih horornya gitu loh. Kayak apa, bisikan setan tuh benar-benar ditampilkan secara harafiah gitu loh. Setannya benar-benar di sini. Misalnya gitu. Iya. Mending kalau adegannya berbeda atau bagus. Ini mah adegannya ya pengadeganannya kurang lebih kayak gitu lagi sama gitu kan. Noleh kiri, noleh kanan. Nggak ada, noleh kiri nggak ada, noleh kanan. Ada. Pintu kebuka, ketutup itu berapa kali cuy Iya. Set. Nggak ada gitu. Maksud gua tuh dari segi pengadeganannya juga nggak ada yang baru. Jadinya kalau lu sering nonton horor tuh kayak ya seenggaknya ya kalau emang mau bikin penampakan kaget-kagetan jump scare gitu setengahnya nonton dulu lah film Indonesia horor semuanya 2 tahun terakhir dulu aja. 2 tahun terakhir aja tonton dulu semuanya dah. Dari tahun lalu lah. Kayak gimana sih nih jump scare-nya biar nggak ngulang itu aja sih. Bener kata lu, potensinya ada dan ini tuh kayak kegelisahannya, mungkin kegelisahan Siddhartha Tata. Sekarang kan banyak anak-anak yang kayak Dakjal tuh ngebajokin orang, begal gitu-gitu. Ini kayaknya kegelisahannya ditampilkan lewat horor. Anak-anak yang bawa-bawa celurit. Apalagi ada treatment yang kameranya di sini ya, ngeliatin pas anaknya lari-lari gitu. Itu kan? bagus tuh. Dikejar, ngeri tuh. Ngeri itu. Kayak zombie beneran kan jadinya. Nah itu kayaknya Siddhartha banget itu di situ tuh. Gue lebih suka begituan sih sebenarnya. Tegangnya justru dapat pas ketika orang kesurupan lari-lari gitu dikejar ketimbang nongol pocong ketimbang liatin pulpen 10 menit dengan musik deng dong gitu.
Apa kita sudah kecapean gitu anjir. Nah, itu yang gue bilang, Pak. Lelah Lelah ini. dengan treatment horor kita tuh yang gini lagi gitu. Oh, kita sudah kelelahan guys. Udah libur aja kita ya setahun apa ya nggak nonton film horor coba. Tapi nggak bisa ya, harus. Kemarin udah libur. Udah libur tetap aja ya, masih capek aja ya. Libur nggak nonton nih film horor ya. Iya. Nonton film action. Iya. Horor ternyata, Pak. Tapi setidaknya mungkin kalian bisa dapat suasana baru lah. Dengan aktor yang berbeda, Ya, nggak dikenal ya kan. Lingkungan yang lebih natural ya kan. Walaupun horornya gitu lagi, tapi harus diapresiasi baik lagi. Iya benar. Dari sisi departemen yang lain. Iya gitu kan. benar. Produksinya. Ada niat gitu Iya. yang harus kita apresiasi. Iya. Kita kasih skor dulu Pak untuk waktu maghrib yang sebentar lagi seperti akan maghrib. Oh, pas nih waktu maghrib juga 5 lah. 5 ya. Iya sih, kayaknya ini jatuh ke angka 5 ya. Sebenarnya gue agak sebel sih kalau horor di angka 5 versi gue tuh ya, karena pengen bagus. Tanggung banget. Enggak Gua mau gitu. kasih 6 tapi Susah. aduh lelah. Iya. Jelek juga sih enggak gitu ya, masih banyak yang lebih hancur gitu. Tapi ya gimana gitu, jadinya tanggung gitu. Tanggung. Jadinya ya udah dipendam sendiri aja. Ya. Ya udah. Kalau aja penampakan itu dibuang, Ya, mungkin bisa lah 6 lah. Iya. 6,5 juga bisa. Iya, Ini aduh. benar. Sama lah gue juga 5. Gue trauma ngeliat pulpen jadinya abis ini. Silakan nonton waktu maghrib Iya. di bioskop, masih ada ya. Sampai minggu depan akan ketemu lagi horor yang lain. Jadi ini dulu nonton nih waktu maghrib ya. Ingat loh, seminggu 1 kita horor. Siapin mental kalian ya. Ya udah kalau kayak gitu ya, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow IG, Twitter, TikTok Cinecrip. Wih, gokil ada TikTok. Ada dong biar Mantap. gaul ya. Kalian juga bisa follow Rangga ya. Silakan. Di mana? Ya, di Kripik Film. Setiap review tuh selalu berharap Ya, semoga minggu lebih depan baik, ada ya. horor yang lebih baik Ya. gitu. Tiap minggu ingat. Jadi kita selalu berharap tiap minggu ya. Gua mah nggak putus harapan lah. Iya. Semangat. Walaupun lelah gitu. Iya. Semangat. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi ya episode selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.